Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Tuansa selaku pemilik Yayasan Nurul Ilmi dan Pak Zulkarnain di mana? Oh sudah. Pak Zulkarnain dan seluruh segenap dan kepala sekolah. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Ini yang kali ketiga ya saya diundang di sini. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu tadi sudah membahas sedikit tentang otak ya dari Bapak Zulkarnain. Nah, menurut Bapak Ibu mana yang lebih penting, otak atau fisik? Dua-duanya. Fisik. Siapa yang jawab fisik lebih penting? Ada ya? Bapak Ibu kalau lagi cemas, kira-kira apa yang terjadi? Sakit. Fisiknya bermasalah nggak? Nah, stimulus cemasnya dari mana? Dari otak. Makanya yang paling penting yang mana? Otak. Jadi kalau kita sudah bisa menguasai otak, berarti secara psikologis, secara fisik sehat. Setuju nggak? Jadi hulunya masalah kita itu ada di otak. Hulu masalahnya di situ. Maka sekarang kenapa banyak orang penyakitnya psikosomatis? Itu psikologis sebenarnya, tapi sumbernya dari otak. Maka penting kita belajar tentang bagaimana cara kerja otak kita. Supaya kita tahu cara mengendalikannya. Sehingga ketika kita tahu cara mengendalikannya, kita bisa mengendalikan diri kita dan kita juga bisa mengendalikan anak. Karena kita tahu cara kerja otaknya. Maka tinggal diikutin cara kerja otaknya. Saya kasih contoh. Misalkan ada pintu, tulisan di pintu itu dorong. Anda tarik. Kira-kira kebuka nggak pintunya? Enggak, berarti cara kerjanya bukan ditarik. Maka begitu didorong, dia akan kebuka. Nah, sesimpel itu ya. Nah, itu mukadimah sedikit. Nah, nama saya Ferry Azwar, saya kelahiran 82, ya, masih muda ya. Enggak juga ya, udah 42. Nah, saya intuiting extrovert, hasil tes Stephen-nya. Bapak Ibu siapa yang sudah tes Stephen? Anaknya yang intuiting siapa? Intuiting, 1 ya? Oh 2. Oke. Yang anaknya sensing? Hasil tes Stephen-nya? Oke, ada 3. Yang anaknya thinking? Oh ada juga Bu. 4. Yang anaknya feeling? Ini? Oh feeling yang banyak ya. Ya Allah. Ada juga feeling. Yang anaknya insting? Oke, ada semua berarti ya. Berarti 5-5 kita bahas ya. Nah, saya punya anak 3 Bapak Ibu. Yang feeling, yang 1 intuiting. Jadi 3 feeling, 1 intuiting, dan istri saya sensing. Ya. Nah, ini Pak Farid Poniman. Beliau ini, saya mau kenalkan yang ini aja nih, yang baju batik. Beliau penemu Stephen. Nah, karena Stephen inilah yang membuat kita bisa berubah. Saya kasih tahu apa perubahan pada diri saya setelah kenal Stephen, Bapak Ibu. Saya punya anak feeling nomor 1, ya. Itu sering saya bilang gini, kalau kau masih nangis, jangan kau masuk ke kamar. Ya, jadi anak feeling, siapa yang punya anak feeling? Cengeng ya, mau laki-laki mau perempuan cengeng. Nah biasanya kalau bapak-bapak bilangnya apa? Ini anak feeling kok sukanya nangis, nggak jantan, nggak laki-laki kan? Itulah yang saya alami Bapak Ibu. Maka yang saya lakukan membentak, memarahi supaya jangan nangis. Yang terjadi makin nangis. Karena cara berpikirnya waktu itu begitu. Nah, setelah kenal Stephen, ternyata polanya salah. Ya, nanti kita bahas. Nah, Pak Farid ini feeling extrovert. Ya, anak-anak yang punya hasil tes Stephen-nya feeling berarti berpotensi seperti beliau. Ya. Nah, kenapa Bapak Ibu dihadirkan di sini? Kan sudah tes Stephen, ya kan? Saya yakin nggak semua tahu hasilnya kan? Nggak semua tahu penjelasannya, betul kan? Mungkin waktu di tes Stephen bingung, ini gunanya untuk apa? Ya,
Siapa yang benar-benar udah tahu apa gunanya tes Stephen? Nah, baru 1 orang. Artinya banyak yang nggak ngeh. Apa sih gunanya tes Stephen? Padahal ini Bapak Ibu harta karun paling berharga. Ya, kalau Bapak Ibu kuasai ini, Anda akan bisa menguasai anak. Anda akan bisa menguasai pasangan. Orang tua yang udah betul-betul mempraktekkan konsep Stephen, saya dapat testimoni rata-rata bilang begini, Pak, kalau kayak gini saya pengen nambah anak. Jadi pengen nambah anak. Kenapa pengen nambah anak? Ternyata ngatur anak itu gampang. Jadi kayak nggak punya kerjaan lagi dia, sehingga kepengen punya anak lagi supaya ada kerjaan. Itu testimoninya. Nah, dahsyat nggak kira-kira? Ya, pengen nambah anak. Sekarang banyak ibu-ibu yang takut nambah anak karena dianggap beban. Nah, padahal punya anak tuh luar biasa, simple kalau tahu ilmunya. Nah, kita akan belajar bagaimana mengenali potensi unggulnya anak kita, ya. Nah, yang kita kenali cukup yang unggulnya aja Bapak Ibu. Yang nggak unggulnya nggak usah dibahas. Betul nggak? Bapak Ibu ada yang punya jerawat di kening? Ada kan? Kalau suami 24 jam bahas jerawatnya senang nggak? Nggak senang ya kan? Artinya anak itu nggak suka dibahas kejelekannya. Maka jangan dibahas. Kita fokus bahas keunggulannya aja. Ya. Nah, kalau ada bibit unggul, Bapak Ibu mau tanam di gunung, di pantai atau di padang pasir? Di gunung. Siapa yang jawab di gunung? Angkat tangan. Dapat hadiah nanti. Oh, semuanya di gunung. Yang jawabnya di padang pasir siapa? Yang jawab padang pasir? Oh, nggak ada ya? Tergantung bibitnya. Yang jawabnya di pantai siapa? Berarti semuanya sepakat di gunung. Oh, ada 1 pantai. Kenapa pantai, Pak? Tantangan itu ada di pantai. Tantangan itu ada di pantai gitu ya. Kalau pada masa dia pasir. Di gunungan dia ada air. Ada air. Karena di pantai itu mix. Ada air, ada pasir. Ada air, ada pasir. Jadi lebih lengkap. Jadi lengkap ya. Jadi ketika anak di situ ditanam di situ, saya yakin lah tanaman itu Akan kuat. Oke. Nah, Bapak Ibu yang turun tangan. Bapak Ibu yang jawab di gunung, coba berdebat dengan Bapak tadi. Ayo yang jawab di gunung. Kira-kira kalau berdebat ketemu nggak jawabannya? Nah, sering nggak kayak gitu di rumah? Sama siapa? Sama suami. Suami bilang A, istri bilang B. Anak kepengennya ini, ibu kepengennya ini. Nah, mau tahu nggak gimana caranya supaya seragam jawabannya? Oke, pertanyaannya saya ganti Bapak Ibu. Saya ganti pertanyaannya. Bapak Ibu dikasih bibit unggul namanya kurma. Kira-kira tanamnya di mana? Kenapa sok kompak? Kenapa sok kayak sudah bersaudara gitu? Jawabannya sama. Apa kira-kira alasannya? Kenapa jawabannya jadi sama? Kenapa kok jadi akur gitu? Jadi sama gitu jawabannya. Kenapa jadi akur? Tadi padahal udah berdebat panjang lebar ya kan, sampai berantem, sampai nggak cakapan, ya kan? Tiba-tiba sekarang kok jadi akur gitu loh. Apa bedanya pertanyaan pertama sama yang kedua? Pengetahuan, betul. Pengetahuan tentang apa? Bibit, benar. Pertanyaan pertama, saya nggak kasih tahu jenis bibitnya. Bapak Ibu pakai ilmu umum, betul kan? Pakai apa kata orang, apa kata tetangga, betul? Apa kata TikTok, apa kata YouTube. Nah, hari ini saya kasih gambaran besarnya. Ikutlah apa kata bibit. Maka bagaimana cara kita bisa mengikuti apa kata bibit? Kenali bibitnya. Maka nanti kita tinggal ngikutin aja apa kata bibit. Patuh aja sama itu. Patuh aja. Nah, kalau kami di Stephen meyakini kepatuhan kita pada cara kerja bibit tadi, itu artinya patuh sama maunya Allah.
Allah mau kurma tadi karakternya kering, maka dia bagus di tempat yang kering. Dia butuh air juga nggak? Butuh, tapi kadar airnya berbeda dengan padi. Anak ibu butuh disiplin? Tapi untuk orang feeling tidak butuh banyak disiplin. Untuk orang intuiting tidak butuh banyak disiplin. Anak ibu butuh diatur? Butuh. Tapi kadarnya untuk anak intuiting, anak feeling, anak insting tidak sebanyak anak thinking. Jadi bukan nggak bisa diatur. Bukan berarti anak saya berarti nggak boleh didisiplinkan. Anak saya berarti nggak boleh diatur. Bukan seperti itu konsepnya. Ya. Setiap tanaman butuh air. Tapi kapasitas kebutuhannya berbeda-beda setiap tanaman. Sesuaikan dengan bibitnya. Jadi seunggul-unggulnya kurma, kalau bapak ibu tanam di tempat yang basah, kurmanya mati. Jadi kalau salah treatment dengan anak kita, potensinya nggak keluar. Jadi nanti yang disalahkan siapa? Hasil tesnya. Ini bohong. Katanya anak saya punya bakat ini, tapi kok nggak kelihatan bakatnya. Berarti yang salah apanya? Lingkungannya, treatmentnya yang salah. Maka pentinglah untuk kita mengetahui apa jenis bibitnya, ya. Kemudian baru kita tahu apa treatment lingkungannya. Jadi antara bibit sama lingkungan mesti disesuaikan. Jadi kalau anak ibu feeling, penyayang, empatinya tinggi, berarti orang tuanya harus seperti feeling juga. Paham ya? Itu yang disebut antara genetik yang 20% sama pola asuhnya mesti sejalan. Sehingga potensinya muncul 100%. Nah, tugasnya kita adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang sesuai dengan bibitnya. Jadi kalau anak bapak ibu hasilnya 3, ada feeling, sensing, thinking, berarti treatmentnya 3. Nggak boleh seragam. Ya, paham ya? Nah, lingkungan itu adalah pola asuh yang paling besar. Karena setiap anak terlahir fitrah. Orang tuanya merubah dia menjadi Nasrani, Majusi, dan Ibrani. Nah, yang nggak bisa dirubah itu, ini Bapak Ibu, 20% genetik ini nggak bisa dirubah. Bapak Ibu hari ini perempuan, saya merubah jadi laki-laki bisa nggak? Ya, bisa tuh, Lucinta Luna. Tapi itu namanya kurang kerjaan. Kalau Bapak Ibu ingin merubah anak, maka itu sulit. Yang perlu dirubah adalah sikapnya ibu terhadap anak. Maka anak itu akan berubah sesuai potensinya. Dia akan ngikut sesuai potensinya. Nah, ketika Bapak Ibu tahu genetiknya, maka tahu pola asuhnya. Tahu cara komunikasinya. Bapak Ibu kalau mau manggil kucing, ya, saya manggil kucing nih. Banyak yang kayak gitu? Sudah saya panggil Pak berkali-kali, sudah saya nasihati berkali-kali, tapi dia nggak denger. Dia nggak dengerin apa ucapan saya. Banyak nggak ibu-ibu yang kayak gitu? Saya sudah manggil kucingnya berapa kali? 2 kali saya panggil, nggak denger, emosi kan? Yang salah bukan manggilnya Bapak Ibu. Cara manggilnya yang salah, cara komunikasinya yang salah. Karena saya tahu dia kucing, maka saya belajar. Oh, kucing itu cara manggilnya meow. Sekali panggil datang nggak? Mudah nggak? Sesimpel itu sebenarnya. Yang susah itu gimana? Nurunkan egonya kita. Yang seperti Pak Zulkarnain tadi, kita accepted nggak kalau dia kucing? Kita terima nggak kalau dia feeling? Kita terima nggak kalau dia thinking? Kita terima nggak kalau dia sensing? Kalau kita tidak terima, maka sulit untuk menurunkan egonya. Itu aja syaratnya. Kita terima nggak kalau suami kita begitu? Nah, kalau nggak diterima, maka yang kita bahas pasti kekurangannya terus. Saya terima istri saya yang sensing orang Jawa, nggak pandai masak seperti orang Minang. Karena saya orang Minang, kepengennya idealnya seperti itu, punya istri. Makanya saya lama nikah. Karena nyarinya mau yang kayak gitu. Selama saya nggak accept, nggak menerima kalau dia nggak pandai masak, itu akan jadi masalah terus Bapak Ibu. 2 tahun pernikahan itu yang jadi masalah.
Ketika dia nggak masak, saya emosi. Tapi begitu saya terima, oh kelebihan dia tuh memang bukan di situ. Kelebihannya jago jualan. Akhirnya saya baru sadar kenapa saya dijodohkan sama dia. Bagus saya terima aja yang jago jualannya, saya abaikan yang nggak bisa masak. Akhirnya rumah tangga kok jadinya adem Bapak Ibu. Nah nanti Bapak Ibu seperti itu cara berpikirnya. Terima kebaikannya di sini, abaikan kelemahannya. Nah kita akan belajar kebaikannya aja ya. Siapa yang juara dari 4 binatang ini? Kalau mereka lomba? Lomba apa? Siapa yang jawabannya sama? Lomba apa dulu? Sudah sepakat jawabannya sama ya? Berarti cara berpikirnya sudah berubah. Jadi kalau di sekolah ulul ilmi ada lomba tahfiz, anak ibu nggak juara, nggak usah nangis, nggak usah maksa, cari kehebatan yang sisi yang lain. Jadi nggak usah ngotot sama gurunya. Umi, anak saya harus menang. Nggak boleh, nggak bisa menang. Saya bayar Umi berapa supaya bisa menang? Berarti maksa. Kan ada yang lagi maksain anaknya kan? Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Cari di mana kehebatannya yang lain supaya anak kita menjadi bangga karena orang tuanya bangga sama dia. Ya. Jadi nggak bisa semua. Jadi kalau ada nanti ibu-ibu yang membahas, kamu Elang kerjanya main terbang aja. Tengok tuh lumba-lumba sekali dia di air. Yang salah siapa? Mamanya. Karena nggak paham tentang elang. Akhirnya potensi elangnya nggak dipakai, ya kan? Itu analoginya. Nah, potensi itu ada di jenis kelamin. Antara laki-laki perempuan punya potensi yang berbeda. Sehebat-hebatnya saya Bapak Ibu, saya nggak bisa hamil, benar nggak? Sehebat-hebatnya ibu nggak bisa juga dihamilin kalau nggak ada laki-laki, benar kan? Itu yang disebut potensi. Setiap potensi saling melengkapi. Nah, laki-laki perempuan itu potensinya beda, ya. Kemudian mesin kecerdasan, drive, IQ sama golongan darah. Kita cukup bahas yang mesin kecerdasan. Karena ya, speknya memang udah beda dan program. Secara ilmu neuroscience itu watak itu ada di fokus pada. Suaranya kedengaran ya? Programnya udah ada di kekuatan bermain. Nggak bisa. Ya, jadi watak tidak berubah, tetapi bisa dibentuk. Dibentuk gimana? Ini kayu ya? Kayu betul. Pastinya kayu. Kayu keras nih kan? Ya, Materialnya. kita mau bentuk meja. Nah, karena tahu speknya kayu, gergajinya yang cocok sama kayu. Pakai gergaji Ya, berarti. pakai gergaji kayu, jangan pakai gergaji plastik. Oke, caranya Ya, itu berarti. salah. Betul sekali. Cuma kalau dia ngomong kayu gimana? Nah, kalau setiap orang sudah ada wataknya di otaknya, ya kan? Makanya kita harus kenalin. Suami saya mana nih yang kayu, yang besi, plastik atau yang Anggap deh Bu, pas dia nikah dia taunya suami saya ini atau istri saya ini kayu. Ya. Pada saat udah nikah ternyata batu. Dia nggak berubah, kayu tetap kayu. Gitu nyata. Maka kita tahu harus ngerti kayu itu pakai alat yang mana supaya bisa dibentuk dari cara. Nah, jadi watak itu nggak bisa dirubah Bapak Ibu. Nah, Tuhan itu udah ngasih algoritma karakter pada manusia sebelum diciptakan dimensi ruang dan waktu. Ya. Jadi karakter itu akan mencari lingkungan yang sesuai dengan dirinya. Ketika tidak sesuai dengan dirinya, dia akan muncul perlawanan. Itu yang kita kenal dengan anak bandel, anak nggak bisa dibilangin. Karena nggak sesuai antara karakternya, lingkungan tadi. Nah, belahan otak manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Tadi kita udah bahas 3. Jadi dari 5 ini dibagi 3. Pertama, reptil. Reptil itu ada pada otak tengah. Yang tadi kita bahas sama Pak Ustadz Zulkarnain. Nah, buat Bapak Ibu yang hasil anaknya insting, berarti yang lebih dominan otak tengahnya. Reptilnya dia lebih dominan. Maka lebih dominan buasnya. Tapi solehnya juga dominan. Dia buas tapi soleh. Jadi seperti binatang, kalau dia mau makan orang, dia baca doa makan dulu. Nah, jadi buas tapi soleh, ya kan? Mau mencuri tapi baca doa dulu. Nah, itu gabungan antara buas tapi soleh.
Nah, mau mukul orang tapi bilang bismillah dulu gitu kan. Itu gabungannya orang insting. Nah, kalau yang disebut limbik itu otak bagian sensing dan feeling. Nah, kebutuhan limbik ini apa? Bermain sama kasih sayang. Sensing itu banyak gerak. Jadi yang hasil tes tipin anaknya sensing, maka kebutuhan dominannya yang paling banyak adalah banyak bermain. Jadi dia bermain baru belajar, bukan belajar sambil main. Jadi main dulu baru belajar. Jadi kalau mau suruh belajar berarti main dulu baru belajar, bukan belajar dulu baru main. Nah, kalau yang feeling kebutuhannya kasih sayang, empati, pelukan, ciuman, pujian. Itu kebutuhannya. Nah, kalau yang thinking itu bagian neokorteks. Disinilah kemampuan otak menalar perintah, menalar kata-kata, menalar nasihat. Makanya kenapa dikatakan ajari anakmu sholat ketika usianya 7 tahun. 7 tahun ini baru mulai aktif. Makanya Bapak Ibu kalau ngatur anak di bawah 7 tahun itu bakal setengah mati. Karena otaknya belum bisa menalar perintah. Disuruh baris berbaris lurus, dia pasti mencong-mencong. Karena belum bisa menalar yang namanya perintah. Yang dia bisa nalar apa? Bermain sama kasih sayang. Maka kasih sayanglah fullkan sampai dia usia maksimal itu 9 tahun. Jadi kalau hari ini anak Bapak Ibu sampai usia 9 tahun kurang kasih sayang, mumpung belum terlambat, dipenuhi mulai sekarang supaya dendritnya nyambung, kabel-kabelnya nyambung, sehingga nanti kecerdasannya maksimal. Ya, kalau dulu waktu usia 4 tahun ibu masih sering marah-marah, belum tidak ada bonding. Nah, sekarang umurnya 14 tahun, nggak apa-apa dipenuhi sekarang, nggak apa-apa telat, supaya terpenuhi nanti. Jadi dia tidak ada nama lagi inner child. Ya, inner child itu masalahnya di situ. Ketika kebutuhan sensing dan feelingnya di masa kecil tidak terpenuhi. Karena orang tua sibuk ngejar akademis. Apa indikatornya? Umur 5 tahun udah masuk TK. Oke, boleh masuk TK, tapi fokusnya main sama kasih sayang. Jangan fokusnya disiplin, jangan fokusnya aturan. Itu nanti setelah neokorteknya jalan di usia 7 tahun ke atas. Tuhan aja nyuruh kita teratur sholat aja setelah 7 tahun. Anda siapa? Kok lebih hebat dari Tuhan? Mulai ngatur anak di usia di bawah 7 tahun. Makanya masalah hidup kita karena nggak patuh sama yang punya otak. Akhirnya stres, neraka jadinya punya anak itu. Nah, karena kita ngelawan perintah. Jadi ini cara kerjanya begitu. Nah, kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Nah, yang sensing tadi siapa anaknya? Oke. Jadi kehebatannya ada di sensing Bapak Ibu. Ya, maka kelemahannya di intuiting. Maka jangan fokuskan dia di kreativitas. Jadi nanti kuliahnya jangan kuliah-kuliah kreativitas. Itu kata kuncinya yang paling dominan tuh orang sensing. Nah, yang thinking kelemahannya ada di feeling. Maka nanti yang berhubungan dengan banyak orang gak usah terlalu difokuskan pada anak thinking. Fokuskanlah sama akademisinya. Nilai akademisinya tinggi, itu udah bagus. Temennya gak banyak, gak usah terlalu dipikirkan. Nah, kemudian yang intuiting, fokuskan pada kreativitas. Pada aktivitas fisik, gak usah. Ini banyak orang intuiting kan, anaknya intuiting malas gerak, maka dikasih les banyak-banyak. Makin stres anaknya. Karena fisiknya nggak sekuat orang sensing. Lebih bagus dia banyak les kreativitas. Jadi kelemahannya pada orang sensing. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Nanti saya akan bahas ciri-cirinya. Kalau orang feeling, kehebatannya di feeling, kelemahannya di thinking. Ini dominan. Kalau feelingnya tidak terpenuhi dengan maksimal, biasanya logikanya nggak jalan. Jadi matematikanya susah, pelajaran logika susah. Kalau anak feeling tadi secara bondingnya tidak terpenuhi. Tapi kalau terpenuhi bondingnya, dia bisa berpotensi cerdas seperti Habibie. Ya, kalau dia bondingnya bagus. Anda kalau lihat film Habibie, antara Habibie sama ayahnya gimana kira-kira? Keren nggak hubungannya? Nah, kalau mau anak feelingnya secerdas Habibie, jadilah ayah dan ibu seperti orang tuanya Habibie. Ya, itu resepnya. Nah, kalau insting, kehebatannya pada insting semuanya dia serba bisa. Jadi setengah-setengah. Nah,
kebutuhan otaknya ini harus kita penuhi Bapak Ibu. Nah, ketika teman-teman mampu memenuhi kebutuhan otaknya, maka kita akan bisa menguasainya. Coba diklik, bisa nggak? Oh, bisa. Kadang-kadang memang berguna anak-anak yang tidak diapresiasi. Selain hanya dikedepankan mereka yang berprestasi secara akademik, yang pintar matematika, fisika, biologi, dan sebagainya. Yang pintar nyanyi, pintar nari, pintar gambar, pintar teater, pintar akrobat, pintar main sulap, pintar olahraga, kurang mendapatkan apresiasi. Nah, akhirnya dia merasa gagal, dia cari apa yang bisa membuat jadi spesial, mendapat perhatian di bagian. Ini paling mudah, tindakan-tindakan menyimpang. Ini yang kadang-kadang bermula dari anak-anak yang pada dasarnya hebat, kreatif, potensial, tapi mengarah pada paham negatif. Nah, jadi ketika nanti anak Bapak Ibu ada kekurangan di satu sisi, jangan itu yang dibahas. Cari di mana kelebihannya, di stand out di kelebihannya tadi. Ya. Maka nanti dia akan merasa dihargai. Nah, kalau dia merasa dihargai, dia tidak perlu mencari penghargaan di luar rumah karena ada orang tua yang menerima dia dengan kondisi dia seperti itu. Kalau tidak kita terima kondisi dia seperti itu, dia akan mencari orang lain. Nah, kalau dia sudah mencari orang lain, Bapak Ibu susah ngaturnya, susah mengendalikannya. Apalagi dia sudah sampai cinta sama orang tadi, maka itu makin lebih susah lagi. Nah, maka di stand out yang menjadi kelebihannya. Nah, pertanyaannya, yang mana yang kelebihannya, kan itu tuh. Nah, tadi saya sudah bahas yang secara gamblangnya di situ. Orang thinking kelebihannya ada di kepintarannya, kemandiriannya, orang intuiting kreativitas, orang sensing di fisiknya, orang intuiting di hatinya, di perasaannya, orang insting di serba bisanya. Jadi orang insting itu kepake dimanapun. Jadi Anda yang punya anak insting, gak usah khawatir kalau akademisnya rendah. Yang penting dia suka menolong. Kalau dia suka menolong, maka dimanapun dia akan kepake. Nah, kita bahas bagaimana cara mengisi tangki cintanya, seperti yang disampaikan Ustadz Zulkarnain tadi. Jadi teman-teman jangan sampai salah isi bensin. Butuhnya solar yang diisi minyak makan. Ketika mesinnya nggak jalan, yang dimarahi siapa? Mesinnya. Jadi sehebat apapun mobil Mercy harganya 1,5 miliar. Kalau Anda salah kasih bahan bakar, kira-kira jalan nggak mesinnya? Nah, maka hari ini Bapak Ibu tinggal cek. Ketika anak kita sulit dikasih tahu, cek bahan bakarnya udah bener apa tidak. Oke ya, simple nggak kira-kira? Ketika bahan bakarnya sadar itu salah, terima. Maka dirubah. Kalau Anda nggak menerima kesalahan tadi, kalau Anda tidak menerima Anda disalahkan, Anda akan sulit untuk berubah. Kenapa banyak orang sulit berubah? Karena nggak terima disalahkan. Itu aja Bu masalahnya. Kita ego merasa benar sendiri, merasa pendapat kita yang paling benar, merasa cara kita yang paling benar. Dulu saya dididik orang tua saya dengan kekerasan bisa kok, buktinya saya jadi. Oh, beda Pak. Dulu gak ada informasi. Anak Anda nggak punya bahan untuk melawan orang tuanya. Sekarang dia banyak informasi. Bedanya cuma di situ. Sehingga dia punya bahan untuk melawan. Anda nggak punya informasi, ngelawannya nggak punya bahan juga. Nggak pandai ngejawab. Akhirnya yang dimainkan apa? Otoritatifnya. Akhirnya otoriter. Nggak bisa, enggak, kamu harus dengar saya bapakmu. Nggak bisa, enggak, kamu harus dengarkan saya ibumu, saya melahirkan kamu. Itu yang disebut otoriter. Nggak ada wilayah anak itu untuk diajak komunikatif. Kenapa kamu suka main game? Saya tanya ke anak saya, Roblox itu sampai berjam-jam. Kenapa kamu marah ketika saya berhentikan main gamenya? Apa kata anak saya yang intuiting? Ayah tahu nggak? Ketika HP itu diambil tiba-tiba, kami keluar dari game itu. Ketika kami besok mau main game lagi, kami dibully satu kampung di game itu. Pengecut, kemarin lari. Kenapa kamu lari? Pengecut. Kebayang nggak anak kita digituin di game? Saya baru tahu ketika saya nanya. Kenapa kamu emosi banget ketika ayah ambil HP-nya? Ayah tahu nggak, kata dia. Gitu ngomongnya. Ketika ayah ambil, kami keluar dari game, log out.
Teman-teman yang di game itu bilang pengecut, mental tempe, cemen, potong aja burung itu. Kebayang nggak anak kita digituin? Nah, sejak itu Bu, Bapak Ibu, saya nggak pernah lagi ngambil. Saya tanya, nak, berapa menit lagi boleh berhenti? 5 menit lagi boleh ya? Oke, boleh. 5 menit bener Bapak Ibu, diletak itu. Gara-gara komunikasi. Sesederhana itu Bapak Ibu. Kita pernah tahu nggak kenapa dia lakukan itu? Kita pernah nanya nggak? Ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Dan ketika saya baca chatnya, bener Bapak Ibu. Di game itu kan ada chatnya kan? Itu makian semua Bapak Ibu. Dan yang ngomong itu anak kelas 3 SD. Semua kata makian keluar di situ. Kebayang itu anaknya siapa coba? Saya bilang, ini anak siapa? Saya bilang, ini orang tuanya yang ini. Saya jadi tahu orang tuanya dari anak saya. Jadi saya tandain itu, nama orang tuanya yang ini ya. Yang ngomong ini gimana? Ini orang tua. Dapat saya datanya semua. Nah sejak itu nggak pernah saya ngambil HP lagi tiba-tiba. Oke, waktunya sudah habis. Main HP sudah selesai 3 jam. Tunggu ya, boleh nggak 10 menit lagi? Oke, boleh. Itu Bapak Ibu karena kita komunikasi. Nah kenapa anak itu bisa patuh? Karena saya sudah ngasih bahasa cinta yang sesuai dengan mesin kecerdasannya. Nah hari ini kita belajar ya untuk memfullkan tangkinya. Nah anak sensing Bapak Ibu penuhi memorinya dengan banyak hafalan, dengan banyak pengalaman. Sesimpel Bapak Ibu ngidupin kompor gas, kalau anak sensing Ibu nggak tahu, ajarin. Sesimpel itu. Makin banyak pengalamannya dia, makin bagus. Anak sensing Bapak Ibu kalau nggak diajarin ngidupin mesin cuci, dia nggak tahu Bapak Ibu. Ada anak kelas 3 SMP sensing, ibunya punya beli nugget, beli sosis. Dia bilang anaknya sama anak SMP-nya yang kelas 3, nak tolong kamu masukkan ke rice cooker, masak di rice cooker. Tahu apa yang dilakukan anaknya? Sak plastiknya dimasukin. Karena orang sensing itu bicaranya mesti di detail, ya. Nah, orang tuanya heran, masa sih Pak sehal yang sesimpel itu dia nggak paham kalau nggak diajarin. Maka ajarin secara detail. Nah, ini kamu belum punya pengalaman bagaimana memasukkan sosis ini ke dalam rice cooker. Mama ajari dulu ya. Pertama, buka dulu plastiknya. Setelah itu keluarin sosisnya, plastiknya dibuang ke tong sampah, sosisnya kamu cuci dulu nak. Ambil piring, letakkan sosisnya di atas piring, buka rice cookernya, baru masukkan piringnya ke dalam rice cooker, tutup rice cookernya, hidupkan rice cookernya. Kayak gitu ngajari anak sensing Bapak Ibu. Nah kalau ibu nggak ngajarinnya seperti itu pada hal-hal yang baru, yang ada di kepala kita, nganggap anak kita, tell me. Lambat mikir. Bukan lambat mikir Bapak Ibu. Cara ngajarnya mesti terstruktur dan runut. Itulah cara kerja otak memori. Cara kerja otak panca indera. Dia mesti ngelihat dulu. Dia mesti dicontohkan dulu. Dia mesti diaplikasikan dulu. Nah, kekuatan fisiknya ada di otot. Jadi kalau mau jadikan atlet, boleh. Mau dijadikan minaraga, boleh. Mau dijadikan main sepak bola, boleh. Silahkan. Mau banyak aktivitas fisiknya, boleh. Jadi yang punya anak sensing jangan banyak diam di rumah, jadi on. Jadi justru banyak aktivitas fisik, tapi bukan les akademis, bukan les matematika, bukan les fisika, bukan les biologi dan sejenisnya. Tapi lesnya apa? Badminton, bola, olahraga renang, terserah. Nanti akademisnya ngikut. Cara ngikutnya gimana? Cukup dikasih imbalan. Kalau nilaimu 10, mama kasih 10.000. Nilainya 9, 7,5. Nilainya 8, 5.000. Di bawah 8, jangan harap ada duit dari mama untukmu. Itu anaknya auto belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal main HP aja tiap hari. Nggak perlu diajari. Bisa jualan online, bisa dagang. Jadi banyak aktivitas yang bisa dikerjakan. Anak nggak usah diurus lagi. Gampang nggak? Mau nggak kayak gitu? Makanya saya bilang orang tua yang praktekin ini, dia bilang kepengen punya anak lagi. Karena gak ada kegiatan. Cukup pakai imbalan Bapak Ibu. Motivasinya ada di situ. Imbalan ini nggak usah mahal-mahal. Kalau ibu masih taraf penghasilannya 20 juta sebulan, imbalannya cukup
5.000. Kalau anaknya belum paham uang 5.000, Bapak Ibu, mulailah dari 5.000. Kalau sudah pahamnya 50.000, nggak bisa lagi yang 5.000. Karena memorinya ingatnya yang 50.000. Maka mulaikan memori dari yang kecil. Kalau bisa 50 perak. Bagi orang sensing yang penting bukan banyak, tapi rutin. Jadi dia bukan banyak. Nah, maka begini cara mentreatmentnya, banyakin kegiatan fisik. Nah, kalau bapak ibunya feeling, kalau bapak ibunya intuiting, kalau bapak ibunya thinking, biasanya mager, malas gerak. Jadi ketika nengok anak sensing banyak gerak, muncullah label lasa, nggak bisa diam, hiperaktif. Bukan hiperaktif, ibu yang malas, bapak yang malas. Malas ngawan ke sana kemari, dibilang anak yang hiperaktif. Kita yang malas, anak dibilang hiperaktif. Anaknya rajin. Bapaknya karena thinking malas gerak, ibunya karena feeling malas gerak. Ibunya bapaknya karena intuiting malas gerak, anaknya di label hiperaktif. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Cara pandang kita ngelihatnya hiperaktif. Saya nengok istri saya waktu pacaran, saya heran nengok dia. Udah kuliah seharian, nanti pulang ada lagi kegiatannya. Ampun saya nengok dia. Saya ampun, saya pulang saya tidur aja di rumah. Dia bilang saya pemalas. Saya pun heran, pemalas kenapa saya bisa hebat dalam satu bidang kan gitu kan? Sama ibu saya dulu bilangnya saya pemalas. Ibu saya sensing. Adik saya 2 sensing, langsung dapat compare. Kau nggak sama dengan adikmu. Tengok tuh adikmu pulang dari petisah, tengok masih dia mau ngurusin ayamnya, masih ngurusin ikannya. Kamu pulang dari pajak langsung masuk kamar, tidur, jam 12 baru bangun, kemudian lari ke dapur cari makanan. Kayak gitu setiap hari Bapak Ibu. Nah, karena energi saya udah habis gitu. Dibandingkan sama orang sensing, ampun saya. Nah, orang sensing ini energinya banyak. Maka keluarkan energinya supaya dia gampang tidur. Jadi nggak patimah dia. Ya payah tidur malam kan. Nah, kemudian semuanya harus terjadwal. Nah, jadwalkan kapan dia makannya, kapan dia pergi sekolahnya, kapan dia pergi lesnya, ibu harus jadwalkan. Itu aja kerjaannya kita. Ya. Nah, kalibrasinya berolahraga. Jadi kalau dia belajar, misalkan di dalam sekolah ini, Bapak Ibu tengok nih, ini anak sensing. Udah mulai ngantuk kan dia? Sini. Kamu cantik banget. Orang sensing senang dipuji penampilannya. Ya kan? Bajunya bagus ini. Boleh nggak Umi minta kamu keliling dulu 10 kali lapangan. Terus nampak ibunya, nampak orang tuanya. Anak saya dihukum. Padahal Uminya sedang mempraktekkan kalibrasi supaya ngantuknya hilang. Jadi disuruh bergerak. Karena orang sensing kebanyakan diam, ngantuk. Anak sensing kebanyakan nggak bergerak, ngantuk. Maka Umi yang di sekolahan dan ini beruntung karena udah pakai stipin. Ditengoknya anak sensing ngantuk, sini, nggak dimarahi. Zaman saya dulu dipekok pakai penghapus Bapak Ibu. Nah, karena kita udah tahu stipin, sini dia anak sensing. Boleh kamu main-main dulu. 2 menit aja ya main-mainnya, nanti masuk lagi. Begitu ototnya bergerak, otaknya nyala lagi Bapak Ibu. Jadi dia fokus lagi dengerin guru. Nggak perlu kita marahi. Kita kalau nggak paham yang ada dimarahi. Main aja kerjamu. Memang harus main. Belajarnya cukup 40%. Mainnya 100%. Jadi kalau ibu targetkan dia belajar 1 jam, berarti mainnya belajarnya itu cukup 40% dari 1 jam. Mainnya 60% dari 1 jam. Nanti dia sudah nangkap sama permainan. Nah, cara belajarnya cukup mengulang-ulang. Sama kasih imbalan. Nanti kalau udah hafal nih 2 jam kemudian, mama beliin ciki. Kasih ciki cuma harga berapa kan? Nah, dia auto hafal, Bu. Simpel nggak? Mudah nggak? Nah, apapun masalahnya, ini solusinya.
apapun masalahnya, pegadaian solusinya, kan gitu. Ya, ini solusinya. Nah, saya kasih contoh ini. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูก Nah, ini cara ngajarin anak sensing. Nggak usah direpetin Bapak Ibu. ฉันไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่รู้ว่าต้องพูด ต้องสอนแบบไหน ฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดู Cukup dikasih เป็นตัวอย่าง contoh. Dia cara belajar lewat panca indera.เป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม แต่แม่น่าทำขายนะแม่เนาะ Anak sensing ini suka jajan, ya kan? Apalagi yang mecin-mecin. Kalau makan mie sup, sausnya banyak, kecapnya banyak. Nah, itu cirinya orang sensing. Jadi kalau di sekolah bisa jualan, bagus banget untuk anak sensing. Ya. สับปะรดนะคะสับปะรดนะคะแม่ทำไมไม่มีใคร Dia nggak tahu cara jualan kan? งั้นลองไป Apa yang dibilang mamanya? ว่าเขาขายกันยังไง Cuma disuruh nyontek. Ada mamanya ngajarin? ชีวิตจ้า Berapa banyak ibu-ibu yang sibuk ngajarin anaknya? Padahal cukup disuruh nyontek. นี่ก็ห้านะคะจากกองเด็กจ้าสับปะรดเลยค่ะสับปะรดที่ร้านเลยค่ะมาแล้ว5 บาทค่ะ310 บาทนะคะสับปะรดเลยค่ะ Nah, dia rajin ngulang-ngulang itu aja. Itu yang kenapa dia tidak kreatif. Tapi dia hebat dalam pengulangan. Nah, dia belajar dari pengalaman. วันนี้ฉันสบายใจแล้ว ที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ Jadi dia belajar nyontek Bapak Ibu. Jadi kalau tiba-tiba anak sensing ibu nyuri duit orang, berarti ada yang ngajarin dia. Ada yang dia contoh. Nah, kayak gitu. Jadi kalau tiba-tiba anak ibu ngomongnya kasar, biasanya nggak pernah kasar, ibu cukup tanya, kamu nyontek siapa? Kemarin papa marahin mama begitu. Berarti kasarnya dari bapaknya. Kan dia nyontek. Tergantung lingkungan yang dicontek. Nah, sekarang kita bahas thinking. Thinking ini kemampuannya di logika dan rasional. Makanya kalau mau mengajari anak thinking, Anda harus logis, harus rasional. Nggak boleh pakai perasaan. Karena nggak akan masuk tuh, nggak akan ngerti dia. Maka orang tua yang feeling agak susah ngajarin anak thinking ini. Karena orang tua pakai perasaan. Nggak bisa pakai logika. Sederhananya kalau punya anak thinking ini, Anda seperti ngajarin pendidikannya polisi, tentara. Tapi jangan sampai main kasar. Dan bahasanya jangan sampai melukai pengakuannya dia. Jangan sampai berkata-kata bodoh. Kau gini aja nggak bisa sih. Sama anak thinking Bapak Ibu, ucapan kayak gitu, itu sudah sangat melukai perasaannya. Tapi kan dia nggak punya perasaan Pak. Iya, masalahnya Anda bicara pengakuan kalah menang. Orang thinking ini yang paling penting sama dia adalah menang kalah. Hebat atau tidak hebat. Jadi kalau ibu punya anak thinking, sering-seringlah akui kalau dia hebat. Nah, cara paling mudah untuk membuat anak ibu merasa dirinya hebat, merasa dirinya super power adalah kasih dia banyak tanggung jawab. Hari ini mama angkat kamu menjadi direktur utama di rumah kita. Mama keluarkan SK-nya, buat sertifikatnya Bapak Ibu. Telah diangkat anak saya bernama Polan menjadi direktur
di dalam rumah ini. Tugasnya adalah merapikan sepatu di rumah, merapikan tempat piring, merapikan baju-baju yang berantakan diambil, merapikan handuk yang diberantakin suami. Ya kan banyak tuh kan? Ya, merapikan. Ibu tulis job desk-nya dia. Kemudian kasih dia kepada dia itu sebagai tanggung jawab. Tapi bilang sama seisi rumah, hari ini mama angkat ini menjadi manajer di rumah ini. Jadi kalian semua, bapak, adik, kakak, ikutin apa kata dia. Itu yang disebut tanggung jawab. Jadi kalau anak thinking ibu punya masalah, treatmentnya kasih tanggung jawab. Ada anak thinking bermasalah di kelas ini, kasih tanggung jawab kepala sekolah selama kepala sekolah tinggi banget tanggung jawabnya. Jadi ketua kelas selama seminggu, hilang masalahnya. Sesimpel itu. Daripada kita marahi dia, kita repetin dia, nggak akan berubah. Lebih bagus ini. Nah, Umi angkat kamu jadi ketua kelas dari mulai sekarang sampai sebulan ke depan. Mau? Mau Umi? Itu otomatis baik dia. Karena dapat tanggung jawab. Maka kalau anak thinking ibu dikasih tanggung jawab, dia akan muncul kemandiriannya. Jadi dimandiriin. Jangan apa-apa diajarin. Apalagi kalau bahayanya begini. Dia bilang udah bisa, tapi ibu masih juga ngotot ngajarin. Di kepalanya orang thinking, di kepalanya dia ya, cara berpikirnya thinking, oh berarti mama anggap aku masih bodoh. Gak percaya ya sama aku. Itu masalahnya Bapak Ibu. Kepercayaan itu datangnya dari tanggung jawab. Maka kasih dia kepercayaan. Ketika dia dikasih kepercayaan, dia nyaman otaknya. Baru disitulah Anda gampang naklukin dia. Baru dikasih tugas-tugas. Paham ya kira-kira? Jadi dikasih jabatan dulu. Habis itu Anda kasih tugas. Nah, maka Bapak Ibu yang tadi katanya repot lah di rumah seharian. Suami kan taunya pulang-pulang semuanya harus rapi. Anda yang punya anak thinking, dianugerahkan Allah anak thinking, itu untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Kenapa nggak dimanfaatkan? Makanya kenapa saya monetize personality, monetisasi karakter anak Anda untuk kepentingan kita. Jadi kita dapat untung punya anak. Anda sekolahkan anak Anda sampai kuliah, terus kerja di BUMN. Yang dapat untung bos. Anda udah biayai, tapi Anda nggak pernah pekerjakan dia, kan rugi rasanya. Kita pekerjakan dia, Bapak Ibu. Jadi di rumah itu kita nggak stres, ya. Anak saya yang nomor 1 itu dia harus mengelola adiknya yang nomor 3, yang nomor 2 mengelola adiknya yang nomor 4. Jadi kalau yang nomor 4 mau ke kamar mandi, yang bertanggung jawab nomor 2. Begitu Bapak Ibu. Jadi kami bisa pigi-pigi kemana-mana. Anak ditinggal sama pembantu aman. Pembantu pun kayak gak ada kerjaan. Bu, kami kayak makan gaji buta ya. Anak ibu aman semua di rumah. Karena dikasih sesuai dengan porsi mesin kecerdasannya. Jadi ibu-ibu yang ngeluh banyak kerjaan di rumah sama suami, serahkan semuanya kepada anak thinking. Serahkan mulai sekarang. Satu-satu kasih tanggung jawabnya. Jadi pekerjaan ibu di rumah tuntas sama anak yang thinking. Maka ibu nanti telepon suami, yuk Pak kita pacaran. Bosan di rumah gak ada kegiatan lagi. Bener gak? Bisa kayak gitu jadinya. Ini gak semua diurusin di rumah. Percuma punya anak. Gak dimanfaatkan anaknya. Ya kan? Nah ini contoh anak thinking, mamanya feeling. Atau bapaknya feeling. Cewek kamu dari kemarin seperti terus. Iya Pak. Ini maksudnya apa Pak? Tuh kan, terus untuk kurungan aja kamu gak paham nak. Kamu tuh sekolah gak cuma buat belajar, tapi bergaul juga. Ibu boleh tapi gak culun. Apa kamu besok pulang sekolah kamu nongkrong, pulang malam kalau perlu. Nih, habisin duitnya. Tapi aku gak punya teman Pak. Dengan itu kamu akan punya teman. Wih, yaudah makasih Pak.
Begini. Tolong. Nah, Push terus, push. Nggak usah pura-pura main game deh. Papa tahu kamu lebih belajar kan? Di sekolah belajar, habis itu bimbel. Di rumah kamu masih belajar lagi. Apa? Oke, Papa beli plastikman. Buku kamu Papa sita dulu. Ayo tahu ada Papa solusi deh. Kamu nih. Wah. Begini kan, begini, gak gaul nih. Belajar dulu. kira-kira anaknya salah apa enggak? Nggak salah kan? Yang salah bapaknya. Karena bapaknya feeling. Bagi orang feeling, indikator keberhasilan itu kalau punya teman banyak. Itu bagi orang feeling. Bagi anak thinking, indikator keberhasilan itu prestasi. Banyak belajar. Jadi standar keberhasilan itu berbeda antara anaknya sama bapaknya. Maka yang dilihat bapaknya apa? Anaknya terlalu belajar banget, jadi masalah. Padahal kalau bapaknya itu tadi thinking, itu anaknya jadi bestie, sesuai, malah disupport, malah nggak akan dibeliin itu PS. Betul kan? Nah makanya Bapak Ibu wajib tes Tiffin supaya tahu kenapa berbeda cara berpikirnya sama anak. Itulah gunanya. Oh ternyata saya selama ini feeling, pantas saya fokusnya ketika anak saya nggak punya teman di sekolah, saya sibuk bikin dia punya banyak teman. Ternyata anak saya thinking, nggak pandai bersosialisasi. Bagi orang feeling itu jadi masalah. Bagi saya nggak bersosialisasi, saya intuiting nggak masalah. Teman saya nggak ada, saya nggak masalah. Justru saya nyaman. Justru saya jadi gampang belajar. Nah, tapi kalau orang tua yang nggak paham, maka dia akan paksakan anaknya untuk banyak teman, jadi masalah jadinya. Nah, ini intuiting. Intuiting ini saya tadi cerita dengan Bapak Yayasan. Cara belajarnya imajinasi, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ngajarinnya, cenderung dia tidak fokus. Maka kebanyakan masalah anak intuiting yang datang ke kantor kami adalah, Pak, anak saya nggak fokus. Saya udah langsung nebak, ini pasti intuiting. Dan keluar hasilnya benar intuiting. Kenapa dia nggak fokus? Ketika diajarin di sekolah juga sama guru-guru, cenderungnya anak intuiting itu ketika dia fokus menyimak orang yang mengajarinya, dia begini cara belajar. Menghayal. Kalau Anda nggak paham, yang dibilang kira-kira apa? Melamun, betul, melamun. Padahal dia sedang menyerap informasi. Tapi cara dia menyerap informasi dengan cara berimajinasi. Ada orang berimajinasi begini, Bu? Nggak ada kan? Orang yang namanya berimajinasi begini. Maka belajarnya mesti santai. Nggak perlu ada meja, nggak perlu ada kursi. Dimanapun bisa. Di atas tangga boleh, di atas pohon boleh, dimanapun bisa. Jadi tidak terlalu formal cara belajarnya. Itu yang disebut eksplorasi. Teman saya thinking, ya kan? Anaknya perempuan intuiting. Karena udah kenal Stephen, dia kirim video. Tengok nih Fer, anakku belajar di kolong meja. Udah aku belikan kursi, udah aku belikan meja. Kan udah saya bilang Kak, nggak perlu kakak beli itu, nggak butuh dia. Orang thinking baru butuh, karena bagi dia itu singgasananya, tempat belajarnya. Tapi orang intuiting nggak butuh. Nah, jadi cara belajarnya eksplorasi, bebaskan dia seperti apa dia mau gayanya. Yang penting ibu cuma bilang, nanti 3 jam lagi udah hafal ya. Terserah dia mau nungging, mau dia sambil main, mau dia sambil gangguin adiknya, terserah. Yang penting 3 jam lagi sudah hafal. Gitu aja ngomongnya, gambaran besar. Nah dia sprinter. Orang intuiting ini tenaganya tenaga sprinter.
Dia larinya cepet, 200 meter, habis itu udah, habis. Makanya anak saya itu selalu nilainya B, nilainya olahraganya di Ulul Ilmi. Saya bilang, Bu, saya udah syukur banget B, C aja saya masih terima, saya bilang. Kenapa nggak C aja, saya bilang. Aktivitasnya dia, aktivitas kreatif. Jadi bukan aktivitas belajar. Maka di rumah nggak pernah belajar itu. Saya cuma bilang dia, kamu terserah main, kamu senangnya apa? Main HP. Ya udah main HP aja 3 jam, maksimal 4 jam. Setiap hari pulang sekolah. Jangan ditiru ya kalau belum paham Stephen ya. Nanti Anda jadi salah paham. Nah, hari Minggu pulang dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi hari Minggu itu hari merdeka. Itu bebas dia. Nah, saya cuma menstimuli Bapak Ibu, tidak mengajarin, tidak memerintah, tidak menyuruh, menstimuli bahasanya. Stimulinya gimana? Kamu senang main HP? Iya. Cari kesenangan anak Bapak Ibu yang intuiting. Di mana yang menjadi hasratnya? Kalau Anda masih itu HP menjadi negatif, tidak menerima itu menjadi sesuatu yang positif, itu sulit. HP itu saya terima. Oke. Kamu senangnya apa? Aku senangnya main HP. Berapa jam kamu mau? 2 jam boleh. Oke, ayah kasih 3 jam. Maksimal 4 jam. Setiap hari? Iya, setiap hari. Kapan? Pulang sekolah? Boleh. Seneng nggak dia? Bikin seneng dulu. Bikin nyaman dulu. Ya. Jangan kasih tugas. Bikin nyaman dulu. Udah nyaman dia, oke itu yang kamu nyamankan? Oke, benar. Baru kasih tugas. Nah, selama nilai sekolah kamu tidak ada yang C, maka boleh main HP setiap hari 4 jam. Maksudnya gimana ya? Selama nilai sekolah kamu tidak ada yang C, boleh main HP setiap hari. Berarti kalau tiba-tiba nanti aku ada C-nya 1 gimana? 1 bulan nggak boleh pegang HP. Kalau C-nya ada 2, berarti 2 bulan. Berarti kalau nggak ada C, boleh tiap hari main HP? Boleh, selama nggak ada yang C nilai rapotnya. Solper, kenapa C? Biar dia punya pilihan, Bapak Ibu. Bisa A, bisa B. Kalau nilainya tidak A, B, C, D, nilainya angka, berarti Anda kasih range-nya 8 ke 10, 10, 9, 8. Ada alternatif pilihan, supaya dia tidak tertekan. Terpaksa harus 10. Maka kalau ada orang tua yang maksa nilainya anak harus A semua, selamat sengsara. Punya anak intuiting, dia akan tertekan, orang tua pun tertekan. Jadi saya kasih alternatif, stimulinya cuma gitu doang. Pulang sekolah nggak pernah belajar. Mau ujian uminya sibuk WA. Ibu tolong ya, nanti anaknya ini diulang lagi pelajarannya. Ibu ini kan dia mau ikut olimpiade, boleh nggak yang ini diulangin lagi? Saya nggak suruh, saya cuma menstimuli. Dapa, ini ada WA dari Umi, coba tolong dibaca Dapa. Dibaca sama dia. Oh, taruh lagi. Ya, kalau seandainya nggak juara 1 gimana? Sejak kapan ayah pentingkan kamu juara? Karena dia bukan thinking. Kebutuhannya bukan kebutuhannya kenyamanan. Yang penting kamu sudah berani ikut olimpiade, saya sudah bangga sebagai orang tua. Menang, kalah, gak ada masalah. Kalau kalah gimana ya? Gak ada masalah. Kalau menang, gak ada masalah juga. Cuma kalau menang, boleh minta mainan. Gitu caranya Bapak Ibu. Kalau kalah gimana? Gak ada hukuman. Gak main HP, dikurangi HP-nya? Enggak juga. Karena kita bukan penting menang kalah. Karena bagi orang intuiting itu bukan menang kalah, kebebasan. Ketika dia dibebaskan menetapkan apa yang dia inginkan. Aku mau menang boleh, mau kalah boleh. Itu yang paling nyaman. Akhirnya Bapak Ibu, otaknya jadi bekerja karena sesuai dengan treatmentnya. Nah, agak beda kan polanya kan? Makanya kalau orang tua yang cara berpikirnya akademisi banget, inilah yang seringkali bermasalah anak-anak intuiting. Itu yang membuat kita kurang banyak SDM yang kreatif. Karena mati kreativitas anak intuiting.
dengan pola orang tua yang menuntut akademisinya tinggi. Nah, orang tua saya alhamdulillah tidak nuntut. Jadi ketika dia tahu nilai saya banyak merahnya, akhirnya dia menyerah. Dan dia ngomongnya cuma gini, terserah kamu Lana, yang penting boleh nggak besok jangan lagi ada yang merah. Bahasa terserah tadi bikin nilai saya 789 Bapak Ibu. Nggak ada lagi merah. Setelah ada kata-kata terserah kamu lah. Yang penting jangan ada yang itu yang disebut menstimuli Bapak Ibu. Nah, ini contoh menstimuli yang lain. Nah, yang punya anak intuiting, coba perhatikan apa keinginan terdalam dia yang selalu dia lakukan berulang-ulang, atau yang dia minta berulang-ulang. Contoh misalkan ini anak ini ingin beli teleskop, maka teleskop itu menjadi stimulinya. Jadi keinginan beli teleskop itu menjadi sumber stimuli. Jadi kita tuh tinggal cari tahu apa sumber stimulinya. Bisa disiplin kan nabung? Nah, kayak anak autis kan, asik dengan dunianya sendiri kan. Begitulah anak intuiting. Tapi bukan autis Bapak Ibu, normal begitu. Selalu dia akan bahas-bahas apa yang dia senangi. Jadi bukan nggak bisa disiplin. Yang bisa melarang dia hasratnya. Makanya nggak bisa ibu ngelarang anak intuiting itu nggak bisa, Bu. Makin dilarang makin keras. Bisa disiplin dia nyimpan uang, bisa teratur dia nyimpan uang, bisa dia tidak terpengaruh sama lingkungan-lingkungannya, hanya demi mewujudkan hasratnya. Maka cari tahu apa hasrat anak intuiting ibu. Masuklah dari situ untuk menstimulinya. Harganya naik ya kan? Jadi ini iklan asuransi. Nah, anak saya hasratnya cuma kepengen main HP. Ketika dia pengen dicabut giginya, sampai di tempat dia kepengen dicabut, harus kita bawa ke dokter gigi. Sampai di tempat dokter gigi dia pengen pulang. Karena saya sudah tahu stimulinya main HP, saya cuma bilang, keluar dari pintu itu seminggu gak pegang HP, saya bilang. Masuk lagi. Jadi yang ngelarang dia bukan saya. Yang ngelarang dia hasrat. Maka cari tahu hasratnya. Dan jangan pernah dilarang hasratnya. Begitu Anda larang hasratnya, Anda nggak punya senjata lagi. Anda nggak punya senjata lagi untuk menaklukkan si anak intuiting tadi. Ya kan? Nah, kenali hasratnya di mana. Nah, sekarang kita bahas feeling. Feeling ini cara berpikir otaknya menggunakan perasaan. Makanya dia lebay, empati, penuh kasih sayang, ya kan? Tapi kalau negatifnya, kemudian ngambekan, marah-marah, itu kalau negatifnya. Kalau positifnya, oh baik budi, kayak apa namanya, kayak ratu lah ya, kayak princess kalau datang baik budinya. Jadi yang punya anak feeling ini, ibu itu punya
drama Korea yang nggak ada habis-habisnya. Betul kan? Ada aja dramanya. Ya senggol sedikit bacok. Itulah orang anak feeling ini. Karena dia berhubungan dengan perasaan Bapak Ibu. Perasaan ini kayak mana caranya? Dipakai logika nggak bisa, dikerasin nggak bisa gitu kan? Makanya yang punya anak feeling ini adalah belajar bagaimana mengendalikan perasaan, emosi. Jadi teman-teman, ibu-ibu yang punya anak feeling, itu Allah tuh sedang bilang gini, lu harus belajar mengendalikan emosi. Itu PR-nya punya anak feeling. Karena dia butuh orang. Siapa orang terdekat? Kalau bisa orang tuanya dulu, jangan orang lain. Nah, kekuatannya ada di pernapasan. Jadi kalau mau ikutkan dia lomba-lomba aktivitas fisik yang berhubungan dengan pernapasan, apa contohnya? Renang. Apa tuh yang alat musik yang pakai tiupan? Saksofon, biola, itu kan pakai pernapasan. Yoga, lari juga termasuk pernapasan. Nah, yang kayak gitu ikutkan, jangan yang tidak mengandalkan pernapasan, biar dia makin pinter. Jadi dia pinternya itu bukan karena belajar, pinternya itu karena dia mampu mengendalikan perasaannya dan dia butuh orang yang bisa menemani dia. Nah, maka treatmentnya orang tadi mesti jadi teladan. Orang tua tadi mesti jadi teladan. Kalau Bapak Ibu udah jadi teladan, apapun yang Bapak Ibu omongkan ke anak feeling, patuh, samikna wa atokna. Dia sama orang yang dia teladani. Tapi selama dia belum dapat teladannya, dia tidak akan patuh sama kita. Nah, bagaimana menjadikan Bapak Ibu menjadi teladan di mata anak-anak? Maka cara mentreatmentnya adalah memanjakan. Siapa di sini yang waktu kecil anak-anak feelingnya mau makan minta disulangi tapi nggak disulangin? Gara-gara biar mandiri. Siapa? Ayo, jujur. Pak, masa sih Pak udah kelas 2 SD makan masih minta disulangi? Anak saya ini Pak 2 SD belum mandiri. Kenapa belum mandiri Bu? Selalu minta disulangi. Bu, kalau untuk anak feeling itu bukan bicara mandiri atau tidak mandiri. Tapi kalau anak thinking baru itu jadi masalah. Kelas 2 SD makan masih disulangi, anak thinking itu masalah besar. Tapi kalau anak feeling masih mau minta disulangin, itu namanya nikmat besar. Kenapa nikmat? Karena dia masih butuh cinta ibu, masih butuh perhatian ibu, masih butuh ditemani, masih butuh disulangi. Ketika ibu menyulangi dia makan, itu terjadi transfer cinta ke anak ibu yang feeling. Sehingga penuh tangki cintanya, sehingga dia merasa diperhatikan. Ya kan? Kalau dia sudah merasa diperhatikan, dia sudah nggak butuh lagi pujian-pujian dari orang lain. Karena ibunya sudah sering memberi pujian. Ya, dia nggak butuh lagi terkenal di mata orang lain. Karena di mata ibunya dia sudah terkenal. Maka dia nggak akan caper di luar. Yang perempuan dia nggak akan caper ke laki-laki. Ya, sehingga begitu ada laki-laki sedikit ngasih perhatian, dia sudah langsung kontak, sudah langsung merasa inilah orang yang perhatian samaku. Karena bapaknya selama ini memberikan bukan pakai empati, bukan pakai perhatian, tapi pakai ketegasan. Salah tuh pada orang feeling. Itulah yang saya lakukan Bapak Ibu. Akhirnya anak saya nggak betah di rumah. Kalau liburan selalu pengen ke tempat kakeknya. Ditanya sama istri, kenapa kamu liburan nggak pernah di rumah? Malas lihat ayah katanya. Kebayang nggak Bapak Ibu? Jijik lihat ayah. Itu saya sudah di fase itu Bapak Ibu. Karena dia nggak suka ngelihat kita. Dia ketemu teladan yang tidak disenangi di situ. Maka PR-nya ibu adalah menemani. Pak, anak saya nih nggak mau pergi sekolah, ngambek dia, moodnya lagi nggak bagus. Temani ke sekolah. Itu treatmentnya. Sederhana kan? Apa? Coba kasih saya masalah anak feeling apa? Pak, belajarnya nggak mau, nggak fokus belajarnya. Berarti solusinya apa? Temani belajarnya.
Sesimpel itu Bapak Ibu, sesimpel itu. Masalahnya Bapak Ibu nggak punya waktu. Sesimpel itu treatmentnya. Apapun masalah orang feeling, temani. Ketika gak ada teman, maka moodnya nggak bagus. Saya sekarang punya anak feeling nomor 3 perempuan. Yang nomor 4 perempuan. Biasanya temannya itu abangnya yang nomor 3. Abangnya udah masuk SD. Jadi di rumah gak ada teman. Itu gampang marah. Jadi yang dimarahi itu nenek yang dia bantu di rumah. Jadi kalau udah marah itu kayak ibu-ibu gosip yang kalau udah marahin orang itu kayak gitu tuh, merepetnya. Itu masih umur belum 3 tahun, tapi ngomongnya udah dewasa banget. Saya dengar dari kantor, aduh. Saya bilang, Nek, bisa ditemani Nek? Nggak bisa, lagi masak ngerjain ini, kata nenek. Saya terakhir temenin dia main nonton film 10 menit. Habis itu saya pura-pura keluar, udah beres. Cuma ini solusinya Bapak Ibu. Kebanyakan kita solusinya apa? Merepet. Padahal nggak perlu keluar merepet, ditemanin, beres. Begitu juga yang suaminya feeling, tiba-tiba merepet sama ibu, temani dia ngopi, beres. Istri ibu yang feeling gitu juga, merepet, bapak nggak usah emosi. Nah, sini Bu, apa sih masalahnya? Temanin, selesai. Habis itu ajak ngobrol. Itu kalibrasinya. Selesai itu masalah feeling Bapak Ibu. Jadi motivasinya terkenal kasih pujian lebay. Ya Allah, cuma anak mama yang di rumah ini yang paling cantik, yang paling ganteng. Mesti lebay. Nggak boleh standar. Wah keren nak, itu standar. Itu untuk orang thinking boleh. Kalau untuk orang feeling nggak boleh, mesti lebay. Kalau nggak lebay nggak masuk Bapak Ibu. Ya, karena nanti ada yang chatting dia kan, ih kaulah bulan, kaulah rembulan. Itu di chatting tuh anak gadisnya sama laki-laki dari antah berantah. Bapak Ibu nggak pernah ngomong begitu sama anak yang feeling. Kaulah rembulan nak, kaulah cahaya matahari ibu. Nggak pernah ngomong gitu. Ada yang ngomong, nempel, jatuh cinta dia. Kalau sudah jatuh cinta, dia sudah menjadikan itu jadi teladannya dia, sulit Bapak Ibu ngelepasnya. Itu masalahnya Bapak Ibu. Maka kalau ini udah beres di rumah, pergaulan seperti apapun di luar, nggak usah khawatir. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Ya pergaulan bebas itu yang katanya Gen Z beginilah, Gen X beginilah. Nggak usah mikir itu Bapak Ibu. Otaknya kita udah kenalin. Begitu kita bisa kuasai otaknya, maka kita akan bisa kuasai dirinya. Otaknya kita kuasai, psikologisnya otomatis kita kuasai. Berarti psikisnya kita kuasai nggak? Kita kuasai Bapak Ibu. Buktinya apa psikis bisa kita kuasai? Anak kami kalau sudah tidak jamnya handphone, HP di depan mata pun tidak akan dipegang. Berarti psikisnya sudah kita kuasai nggak? Kebanyakan orang tua menyimpan kan? Disimpan, dirondokin, disembunyi-sembunyiin gitu. Kami nggak Bapak, itu tergeletak aja di depan. Karena psikisnya sudah kita kuasai, fisiknya sudah kita kuasai. Karena otaknya sudah kita kuasai. Jadi kuasai otaknya, itu hulunya. Kalau hulunya kita kuasai, semuanya akan kita pegang. Nah, cara belajarnya melalui orang. Ya. Jadi ini buat anak ibu yang punya anak feeling, kerjain dulu aja PR-nya. Ketika Anda kerjain, dia merasa senang, baru kasih tahu. Tahu nggak kenapa mama bisa jawab ini? Jawabannya itu sebenarnya ada di sini. Kalau seandainya kamu mau aja baca tadi di sini, pasti kamu jago juga menjawabnya. Kasih tahu aja prosesnya. Tapi kerjain dulu supaya dia tahu hasilnya. Jadi kalau orang feeling ini yang penting hasilnya dulu kasih tahu. Nanti baru kasih tahu prosesnya. Jadi bantu dulu nggak apa-apa. Makanya disebut dimanjakan dulu di depan. Setelah Anda manjakan, Anda ajarkan prosesnya. Jadi bukan dimanjain terus-menerus, nggak gitu juga. Enak kali dia dimanjain.
Nah, ini bicara tauladan. Kita nonton, Bu. Jadi biar nggak stres Ibu belajar parenting ini, ya kan? Siapa yang udah nonton ini? Nah, saya senang kalau belum ada. Oh, sudah ya. Oh, guru-guru ya udah ya. Hati-hati Bapak Ibu, anak feeling itu punya perasaan tinggi, dia belajar dari lingkungan, dari sekitar. Heran gurunya kan, masa mau jadi tukang sampah gitu kan? Senang nggak punya anak kayak gitu? Yang mau ngambilin sampah kan seneng kan? Kenapa dia bisa seperti itu? Nah, seringkali anak feeling itu keinginan-keinginannya datang dari kepengen seperti orang tuanya. Makanya Ibu hati-hati bersikap. Karena dia akan bersikap seperti itu juga. แม่ปวดอีกแล้วเหรอเมื่อปีที่แล้วแม่มันถูกรถชน Jadilah orang tua yang jadi suri tauladan tuh anak feeling. Begitu kena hatinya, ibu ngomong apapun dia patuh. Bahkan dia nanti akan bisa mewujudkan apa yang ibu inginkan. Habibie itu kenapa dia pengen buat pesawat? Karena ayahnya sering bercerita tentang pesawat. Ada yang tahu sejarahnya nggak? Jadi cita-cita ayahnya yang dia ingin wujudkan. Nah, saya ngetes anak feeling 3 orang. Ini ketemu 3 kasus yang sama-sama anak feeling. 3-tiganya sama-sama ingin jadi pilot. Ketika saya tanya, 3-tiganya jawabannya sama. Kenapa kamu pengen jadi pilot? Saya kepengen seperti kakek saya. Saya sejak kecil itu banyak waktunya dengan kakek saya. Ibu bapak saya pergi pagi, pulangnya entah kapan. Jadi waktu saya dengan kakek saya. Jadi kakek saya selalu bercerita pengalaman-pengalaman dia tentang pilot. Dari situlah saya kepengen jadi pilot. Bukan nggak bisa Bapak Ibu. Kan anak feeling logikanya lemah Pak, menurut Stephen. Jadi kita tinggikan feelingnya supaya logikanya ikutan naik. Cara berpikir Stephen begitu. Maka itu yang bikin jadi motivasi anak feeling ini pengen jadi pilot. Karena dia pintu masuknya rasa cinta, saya uji. Apa buktinya kamu mencintai kakekmu? 3-tiganya mengeluarin baju pilot kakeknya. Yang masih harum, bersih, dalam plastik putih bening. Begitulah dia menjaga baju kakeknya. Rasa cintanya itu ada di situ. Begitu Bapak Ibu kalau Anda mau mengendalikan anak feeling.
Maka tensi suara mesti turun di situ. Nggak bisa lagi enggak. Nah, sekarang insting terakhir. Nah, insting ini cara kerja otaknya, dia akan aktif kalau dia berkorban demi orang lain. Jadi membantu orang lain, baru otaknya aktif. Jadi bahan bakarnya itu. Maka kalau mau nyuruh dia belajar, apa yang ibu lakukan biasanya? Nak, belajar, betul kan? Maka cara berpikir kita ketika punya anak insting, siapa yang punya anak insting sini? Insting, belum tahu. Maka tes tipin, Bu. Nah, yang punya anak insting, bahasanya mulai sekarang, kalau mau nyuruh anak insting begini. Nak, bantu mama ya, supaya nilai kamu bagus. Bantu mama ya menghafal ini, karena tadi sekolah nyuruhnya ini. Bantu mama ya, ketika Anda pakai bahasa membantu, ya, bahasa membantu tadi aktivitas menolong, motivasinya berkontribusi. Jadi dia niatnya berkontribusi untuk ibunya, niatnya bukan ngerjain PR, tapi berkontribusi. Dengan dia mengerjakan PR, berarti saya sudah berkontribusi untuk ibu saya. Begitu cara komunikasinya. Sehingga dia keluar potensi rela berkorbannya. Gak apa-apalah, aku rela berkorban demi ibu. Aku rela berkorban demi Umi. Jadi guru-guru pun cukup bahasanya begitu. Ketika dia gak bisa berkali-kali diajarin, gunakan bahasa bantu Umi boleh nggak? Supaya kamu bisa, nanti kita cepat pulang. Gitu caranya. Bahasanya nggak usah terlalu banyak untuk anak insting. Cukup 5 kata. Anda makin banyak bahasanya, anaknya makin nggak mudeng. Makin merepet, makin nggak mudeng. Makin nggak mudeng, orang tuanya makin mikir anaknya nggak ngerti. Makin ditinggikan oktavnya. Makin naik sasanya, malah nggak ada solusi. Anak insting ini makin sedikit ngomongnya makin bagus. Ya, cara bicaranya sama anak insting, cara memberi instruksi itu bertahap. Bertahap tuh gimana maksudnya? Misalkan anak ibu mau suruh dia mandi. Ini contoh masih anak-anak ya, mau suruh dia mandi. Kira-kira step by step sebelum mandi apa aja? Step by step sebelum mandi. Buka baju dulu. Maka perintahnya ke anak insting, jangan mandi. Nah, buka baju, clear kan? Nah, buka baju 3 kan? Oke. Nah, sekarang buka celana, berarti 3 kata. Nah, sekarang kamu ke kamar mandi, berarti udah 3 kata. Nah, sekarang kamu ambil gayungnya, jeburin badanmu. Nah, sekarang baru mandi. Begitu cara ngomongnya. Bertahap, karena cara kerja otaknya scaffolding. Scaffolding itu seperti kita ibarat bangun lantai 10 lantai, ibu nggak bisa langsung ke lantai 10 kalau lantai 1-nya belum tuntas. Maka kalau ada pelajaran misalkan Pancasila, sila pertama sampai ke-5, ibu langsung suruh dia, nak hafal nih Pancasila. Itu setengah mati Bapak Ibu. Maka kira-kira gimana cara ngapalnya? Gimana ayo, prakteknya gimana? Nah, hafal dulu sila pertama. Setelah dia hafal sila pertama, nah hafal yang sila kedua, hafal sila ketiga. Sila keempat biasanya ada kendala. Kenapa ada kendala? Karena kepanjangan, betul. Dipotong jadi 3. Hafal dulu yang ini. Setelah itu yang ini baru digabung. Baru hafal sila kelima lebih Begitu Bapak Ibu. Nah, orang tua nggak paham, dibilang anaknya nggak fokus lah, dibilang anaknya setengah-setengah lah, dibilang anaknya sebentar ini sebentar itu. Karena memang cara kerja otaknya begitu. Nah, supaya dia cepat, maka dilibatkan pakai kata kunci menolong dan motivasinya berkontribusi. Ujungnya dia bahagia. Tadi dibilang Ustaz Zulkarnain, otak reptil itu bikin bahagia dulu, betul kan? Nyambung nggak sama ini? Setelah dia bahagia, baru ajarkan, baru bicara logika. Nah, cara bikin orang insting bahagia, dilibatkan, dikontribusikan. Hati-hati, misalkan anak insting ibu tiba-tiba kepengen nolong,
Ibu lagi asik-asik masak nih, ya kan? Datang dia ambil pisau, dia potong-potong. Sana kau, nanti, sana. Karena ketika dia ingin berkontribusi, tapi ibu larang, kalau orang feeling itu disebut baper. Anak insting ini kalau dia kepengen kepake, tiba-tiba nggak dipakai, maka dia akan sakit hati. Usah baper kalau anaknya dimanfaatkan sama lingkungan sekitar. Karena bagi dia itulah kebahagiaan. Tapi di kacamata ibu, enak aja anakku dimanfaatkan. Betul kan? Padahal manusia yang bermanfaat itu manusia yang paling baik. Nah, cara belajarnya spontan, cepat-cepat aja Bapak Ibu, nggak usah lama-lama. Nyuruhnya pun spontan. Misalkan dia mau belajar jam 8 malam, ibu jangan bilang jam 4 sore. Nanti jam 8 malam kamu belajar ya. Stres dia Bapak Ibu dari mulai jam 4 ke jam 8. Jadi jam 8 kurang 1 detik, nah ayo kita belajar, pegang tangannya. Itu yang disebut responnya spontan. Itu cara perintahnya. Nah, terakhir nih videonya untuk insting. Nah, kalau anak ibu seperti ini, insya Allah akademisnya bagus. Jadi anak-anak insting di sekolah disuruh-suruh aja ya. Suruh ngapus papan tulis, suruh beresin tempat kursi, suruh merapikan mainan, itu dia seneng. Kalau kita otaknya negatif, kita ngelihat dia orang yang bodoh ini kan. Kalau kita cara berpikirnya negatif. Nah, itu intinya bikinlah dia banyak-banyak manfaat, banyak-banyak kontribusi. Nanti nilai akademisnya akan ikut. Jadi daripada ibu sibuk mempertajam nilai akademis, pintu masuknya dari situ dulu. Jadi kalau di sekolah-sekolah, begitu ada anak insting yang agak susah nangkap pelajaran, bilang sama dia, "Nah, tolong Umi ajarin dia ya." Itu cara paling mudah. Suruh dia ngajarin orang lain. Tapi kan dia belum tahu. Ketika dia punya motivasi untuk berkontribusi, maka motivasi itu yang menggerakkan dia untuk belajar. Karena dia mau berkontribusi ngajarin orang. Karena uminya membuat dia kepake gitu loh. Jadi bukan solusinya belajar. Nah, ada treatmentnya. Nah, hebatnya disiplin karena kita sudah tahu otak dominannya, pintu masuknya itu kita sesuaikan dengan otak dominannya. Jadi kita nggak ngarang-ngarang.
Jadi nggak semua pola parenting harus kita jalankan, nggak semua Bapak Ibu. Kami karena saya orang kanan, anak saya empat-empatnya otak kanan, maka rumah itu bukan seperti rumahnya tentara, enggak. Bukan seperti rumahnya kantoran, tidak. Rumah itu mesti ada kebebasannya, tidak ada aturan, tidak ada jadwal yang bangun paginya mesti sekian, itu jangan ada. Tapi kalau ibu yang orang thinking atau orang sensing, rumahnya memang nuansanya harus seperti itu. Sesuaikan nanti sama anaknya. Nah, ini polanya bisa kita pelajari lebih detail. Ada 25 polanya. Nah, kita sebut itu Stephen parenting. Ini konsep dasarnya baru Bapak Ibu. Jadi bagaimana prakteknya itu nanti bisa berbeda antara ibu dengan yang lainnya. Nggak bisa kita samakan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.